Nggak usah ikut campur. Sosok jadi penengah, posisi lu ini sekarang belain Amerika Serikat sama Israel. Nggak usah ikut campur apa. Udah fokus, MBG banyak keracunan. MBG banyak keracunan. Program unggulan lu. Udah nggak usah ikut campur. Pulang. Disuruh pulang. Nggak usah pergi-pergian. Ketapel aja ntar. Udah di rumah aja, di rumah urusin MBG tuh. Kadang-kadang sebagian warga negara Indonesia itu punya kemampuan secangkir air seperti kemampuan air di lautan. Kemampuan sekarang besi berkarat, seakan-akan istilahnya punya kemampuan emas 24 karat. Otak kebo melawan otak brilian. Nyuruh pulang kepada pimpinan karena kamu membela Israel sama Amerika. Otak kamu kebo. Perjuangan beliau itu apa sih tujuannya? Kamu kemanusiaannya dulu berpikir, kebo. Otak kamu itu hanya secangkir, kemampuan kamu itu hanya secangkir air, jangan melawan orang yang kemampuannya seluas di lautan. Emas 24 karat tidak akan kalah dengan istilahnya besi berkarat yang jadi rongsok. Nah, otak kamu rongsok. Kemanusiaan dulu yang kamu pikir. Bapak Presiden Republik Indonesia memperjuangkan pergi misalkan ke Amerika, bicara dengan Presiden Amerika, dengan Perdana Menteri Israel, kemudian sekarang dengan Korut, dengan China, dengan Rusia. Kenapa? Yang pertama, Bapak Presiden Republik Indonesia memikirkan nasib warga negaranya yang ada di luar yang sedang konflik, para PMI dan TKI. Semua sekarang yang sedang konflik, banyak warga negara Republik Indonesia, saudara-saudara kita yang sedang bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, kerja di sana, yang dimana beliau orang-orang tersebut yang sekarang di tempat-tempat konflik itu adalah betul-betul warga negara Indonesia yang memberikan devisa besar, baik Irak, baik di Iran, baik di Amerika. Sekarang yang negara-negara yang diserang oleh rudal-rudal Iran, di mana ada pangkalan-pangkalan militer AS, semua digempur. Itu ada warga negara Republik Indonesia yang patut diperjuangkan oleh pucuk pimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia. Nasib mereka, pimpinannya yang akan membela khusus itu. Rasa kemanusiaan berpikirnya. Kalau terjadi perang terus-terusan, nasib kita ya, nasib negara Republik, nasib masyarakat rakyat Indonesia harus juga dipikirkan. Bagaimana kalau terjadi perang besar, kemudian terjadi perang istilahnya negara-negara raksasa sekarang saling gempur. Warga negara Republik Indonesia dikit-dikit korban, diantarkan mayatnya 10, 20, apalagi ratusan, berapa ribu sekarang yang ada di negara Republik warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negara, yang di sekarang semua ada konflik. Berapa banyak? Di Iran aja beratus-ratus, belum di Irak, belum di Kuwait, belum sekarang di tempat-tempat konflik. Sekarang banyak warga negara Republik Indonesia yang kerja, baik kerja mencari nafkah menjadi TKI, kemudian istilahkan yang kerja sebagai PMI bertugas demi kepentingan negara. Itu warga negara Indonesia yang patut dibela. Perjuangan Bapak Presiden itu apa? Tujuannya itu yang pertama, agar masyarakat rakyat Indonesia selamat. Kemudian yang kedua, demi kepentingan manusia sedunia. Apabila misalkan sekarang dengan cara diplomasi, pendekatan, presiden lain nggak ada yang berani. Dia istilahnya bicara dengan Trump, bicara dengan Israel, bicara dengan Presiden Rusia, bicara dengan Presiden Cina. Sedikit-sedikit pernah kan bisa terendam. Tapi otak kamu istilahnya otak rongsok mau melawan brilian. Tujuannya beda. Kebo ya kebo. Pikirkan kemanusiaan yang dimana istilahnya banyak warga negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri yang sedang konflik. Dubai di beleduk,
Saudi dibeleduk, Kuwait, semua itu ada. Saudara kita yang kerja di sana, itu memikirkan nasib sesama pimpinan kita, itu memikirkan nasib rakyatnya, nggak kayak kamu, kebo. Yang kedua istilahnya dampak kalau terjadi perang dunia ketiga, nasib kita bagaimana? Sekarang semua pangkalan-pangkalan yang ada, semua istilah negara-negara dengan pangkalan militer AS digempur. Untung di negara Republik Indonesia tidak ada pangkalan AS. Kalau ada sama dibeleduk. Kucar kacir nanti kita. Masa istilahnya? Kamu pikirkan, seandainya umpamanya sekarang terjadi perang dunia, nuklir keluar, wah habis. Ekonomi akan murat-marit, harga-harga semakin mahal. Apasnya gimana kalau misalnya Israel itu dendamnya benar kepada Indonesia? Satu rudal meledak di pusat kota. Beberapa rudal, bagaimana? Mau diem Indonesia? Mungkin melawan. Siapa yang akan sengsara? Rakyat. Kucar kacir. Ngumpet salah, sini salah, itu salah. Yang namanya istilahnya rudal, peluru begitu kemananya nyasarnya? Berpikiran harus positif. Jangan dangkal. Perjuangan istilah Bapak Pucuk pimpinan khusus untuk memperjuangkan nasib warga negaranya yang sekarang menjadi PMI, menjadi TKI yang ada di negara-negara konflik. Itu. Badan aja kebo. Otaknya otak rongsok. Kemanusiaan dulu dong. MBG itu banyak membantu. Menyerap tenaga kerja, istilahnya membantu UMKM, para pedagang, kebahagiaan bagi orang tuanya, anaknya bisa kerja, suaminya bisa kerja, bisa nyekolahkan anaknya, bisa nyerap tenaga kerja. Berapa sektor dari istilahnya para petani, para pedagang, para pengusaha bisa terbantu. Cuman kamu aja yang otaknya kebok. Kemanusiaan yang kamu dulukan pikirkan.